Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, bersyukur, dan tidak kekurangan suatu apapun ya, amin. Kita saling mendoakan. Dan selamat datang kembali di perkuliahan KDK 1. Saya harap teman-teman gak merasa bosan ya, karena masih aja kita dengan metode yang sama ya, yaitu pembelajaran online. Ya, kita berdoa bersama-sama, berharap semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya, beraktivitas normal lagi seperti sedia kala ya, amin. Dan untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang konsep adaptasi, konsep stres dan adaptasi ya. Yang mana ini saya yakin sekali ya, mendengar ini bukan hal yang baru lagi untuk kita semua. Karena semua orang itu pasti pernah mengalami stres ya, pernah mengalami suatu masalah, menghadapi suatu masalah, dan kemudian juga pasti semua orang itu pernah melakukan adaptasi dari permasalahan tersebut, tentang bagaimana menghadapi masalah tersebut dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas lagi secara lebih rinci tentang bagaimana sih konsep stres dan adaptasi itu yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep stres, yang mana definisinya sendiri adalah suatu reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, kemudian tekanan atau perubahan. Saya kasih contoh, misalkan ini yang nanti akan kalian alami ketika Anda berada di suatu lapangan atau lingkungan praktik ya, apalagi untuk pertama kalinya. Nah, ini kan pasti ada suatu perubahan ya, perubahan kebiasaan, yang mana biasanya hanya belajar tata cara perawatan pasien itu hanya di kelas atau di laboratorium. Nah, untuk kali ini, untuk pertama kalinya kalian itu benar-benar terjun menghadapi pasien langsung, pasien nyata. Nah, otomatis di sini akan timbul tekanan untuk diri kalian sendiri. Misalkan saya harus benar-benar melakukan tindakan yang tepat nih, atau saya harus belajar nih biar tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, atau misalkan juga adanya tekanan dari hal yang lain, misalkan sebelum praktek itu dari institusi menuntut kalian untuk menyelesaikan askep kalian dalam hitungan hanya beberapa hari. Tapi di sisi lain itu pihak lahan menuntut kalian untuk melakukan tindakan sesuai SOP atau mengikuti pre-tes atau post-tes sebelum menangani pasien dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan butuh waktu ya untuk belajar. Nah, dari situ kalian bingung membagi waktu. Nah, maka dari situ juga muncullah suatu tekanan atau perubahan dan timbullah rasa stres tersebut ya, dimana adanya reaksi tubuh terhadap suatu ancaman, tekanan atau perubahan. Saya bisa simpulkan juga untuk pengertian stres itu, di mana stres itu terjadi karena adanya si pemicu. Pemicunya apa ya? Itu tadi tekanan, ancaman, perubahan, patah hati dan lain sebagainya ya. Apapun itu yang memicu stres. Nah, si pemicu stres ini bisa kita sebut juga sebagai stresor. Jadi kesimpulannya, stres itu terjadi karena adanya si stresor. Selanjutnya kita masuk ke gejala stres ya. Jadi di sini ada beberapa gejala. Sebenarnya masing-masing orang itu berbeda sih ya. Tergantung apa penyebabnya stres itu dan bagaimana cara menyikapi masing-masing orang terhadap stres itu. Tapi di sini gejala yang umum itu ada ini ya, gejala emosi, kemudian fisik, kognitif, dan gejala perilaku. Kita bahas satu-satu. Untuk yang gejala emosi, ini biasanya gejalanya seseorang tersebut akan menjadi mudah gelisah, kemudian frustasi, nggak percaya diri, useless, kayak ngerasa useless, kemudian kadang juga bahkan sampai ngerasa seperti orang linglung gitu ya. Itu gejala emosinya. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala fisik. Nah, berarti dari tubuhnya ya ini. Biasanya seseorang yang mengalami stres akan mengalami hal ini dari segi fisik, yaitu lemah, kemudian pusing, migrain, kemudian gangguan pencernaan ya, hampir rata-rata ya.
Kemudian selanjutnya gangguan tidur. Nah, kalau untuk wanita ya, ini biasanya berhubungan dengan kesehatan reproduksinya. Seperti apa? Seperti gangguan menstruasi ya. Kalau wanita stres itu biasanya menstruasinya dia bisa lebih lambat atau lebih cepat daripada biasanya. Selanjutnya adalah gejala kognitif ya, berarti terkait dengan otaknya ya, dengan kecerdasannya ya. Biasanya orang yang mengalami stres itu akan menjadi sulit untuk fokus, kemudian menjadi pelupa, sering lupa, kemudian ya karena tadi sulit untuk fokus, dia kadang jadi sering mengambil keputusan yang kurang baik atau kurang tepat ya, karena tadi kurang fokus ya. Itu dari gejala kognitif. Selanjutnya adalah gejala perilaku. Nah, kalau perilaku ini ciri-cirinya, gejalanya seperti biasanya seseorang kalau lagi stres ya, misalkan lagi patah hati, biasanya tidak mau makan, kemudian tidak melakukan tanggung jawab. Kemudian kalaupun stres yang ia alami berat atau ini terjadi pada beberapa orang, semoga ya kita terhindar dari ini. Biasanya ada yang sampai lari ke alkohol ataupun narkoba ya. Selanjutnya kita masuk ke sumber stresor ya. Ini ada dua ya sumbernya, si pemicunya stres tadi ya. Ada sumber internal dan ada sumber eksternal. Di mana sumber internal itu berarti hal-hal yang terkait dari diri kita sendiri, berasal dari diri kita sendiri, seperti misalkan masalah keuangan atau ketidakpuasan dengan fisik diri kita sendiri, mungkin terlalu gemuk atau terlalu kurus atau merasa tidak cantik dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga karena misalkan mengidap suatu penyakit dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini termasuk ke sumber stresor yang internal ya, yang dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya adalah sumber eksternal. Sumber eksternal itu berarti stresor dari luar. Dari mana? Ya bisa dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian lingkungan. Misalkan apa? Misalkan adanya suatu perselisihan nih dengan orang tua, atau perselisihan dengan anggota masyarakat atau lingkungan. Itu ya contohnya. Kemudian bisa juga karena keadaan lingkungan yang kurang sehat, seperti sampah yang bertebaran di mana-mana di sekitar lingkungannya, kemudian polusi dan lain sebagainya. Next kita masuk ke jenis-jenis stres ya. Di mana di sini ada berbagai jenis stres, mulai dari jenis stres fisik ya, kemudian stres kimiawi, stres mikrobiologi, stres fisiologi, dan ada juga stres tumbuh kembang. Kita bahas satu persatu. Stres fisik ya, ini berarti fisiknya yang mengalami stres. Contohnya apa? Contohnya ketika tubuh mengalami suatu panas tubuh yang terlalu tinggi atau yang terlalu dingin juga bisa, hipertermi atau hipotermi. Nah, ini masuk ke stres fisik ya, terkait dengan fisik. Kemudian untuk yang stres kimiawi itu apa? Yaitu stres biasanya oleh pengaruh zat kimia. Bisa terjadi karena pengaruh obat-obatan, kemudian hormon ya, sekarang lagi marak ya, injeksi hormon dan sebagainya, kemudian gas dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke stres kimiawi. Selanjutnya apa itu stres mikrobiologi? Nah, kalau mikrobiologi berarti karena mikroorganisme ya, bisa disebabkan oleh kuman atau virus, bakteri, kemudian parasit dan lain sebagainya. Kemudian ada juga stres fisiologi, berarti ini terjadi karena gangguan fungsi organ tubuh, gangguan struktur tubuh juga bisa, kemudian gangguan fungsi jaringan dan lain sebagainya. Itu masuk ke stres fisiologis. Selanjutnya kita masuk ke stres tumbuh kembang. Berarti ini terkait dengan proses tumbuh kembang seseorang. Seperti apa? Seperti masa pubertas. Kenapa masa pubertas? Ya karena terjadi perubahan ya.
Misalkan dari anak-anak ke remaja yang tadinya tidak menstruasi jadi menstruasi, kemudian mulai timbul tumbuh payudara dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke stres tumbuh kembang. Kemudian ada masa pranikah ya. Kemudian ada contohnya lagi penambahan usia dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke jenis stres yang tumbuh kembang. Selanjutnya kita masuk ke tahapan stres ya, dimana di sini ada 6 tahap. Tahap 1 sampai dengan tahap 6. Jadi ini tahap yang paling ringan atau yang stresnya belum terlihat sampai dengan tahap puncaknya stres atau tahap 6, tahap yang paling parah. Kita masuk ke tahap 1, dimana sebenarnya pada tahap ini stres itu masih belum terlihat jelas ya, masih tahap pembukaan, dimana biasanya seseorang pada tahap ini itu akan merasa seperti bersemangat, rasa senang yang berlebihan atau lebih aktif dari biasanya ya. Ketika diberi suatu tugas pun dia akan sangat yakin dan bersemangat bahwa dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saya kasih contoh ya untuk yang tahapan 1 tadi. Misalkan ada mahasiswi, sebut saja namanya si B ya. Biasanya sebelum praktik itu seluruh mahasiswa itu diberikan pembekalan ya. Nah, salah satunya adalah sebelum masuk ke lahan praktik itu harus menyelesaikan misalkan bab 1 dan bab 2 ya. Dari 4 askep, jadi total 4 askep harus menyelesaikan bab 1 dan bab 2. Nah, dalam hitungan 1 minggu saja, dalam kurun waktu 1 minggu saja. Nah, di tahap 1 ini, tahapan stres tahap 1 ini, di sini si B ini merasa sangat bersemangat dan yakin ya akan dapat menyelesaikan tugasnya menulis askep, bahkan mungkin sebelum waktu yang ditentukan, mungkin hanya dalam waktu 4-5 hari saja. Nah, dia sangat yakin dia mampu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya pada tahap kedua, di mana pada tahap ke-1 tadi ya, seseorang kan merasa sangat bersemangat atau lebih aktif dari biasanya ya. Nah, pada tahap 2 ini mulailah timbul keluhan-keluhan ya, yang tadinya semangat jadi kendor, kemudian jadi mudah lelah. Bahkan di tahap ini juga kadang sudah ada yang mulai mengalami gangguan pencernaan. Nah, tadi ya si B, misalkan si B tadi sangat bersemangat nih, 5 hari aja aku bisa, kenapa harus 1 minggu misalkan ya. Tapi ternyata setelah dia mencari berbagai literatur, daftar pustaka dan lain sebagainya, dia sangat kesulitan nih. Belum lagi ternyata setelah menemukan banyak sekali materi atau teori yang harus dia tulis di askepnya. Nah, dari sinilah dia mulai mengeluh ya, mulai muncul keluhan, mulai turun semangatnya. Tidak lagi seperti pada tahap 1 tadi. Kemudian di tahap 3 ini keluhan semakin nyata. Pasien juga mengalami suatu gangguan pencernaan yang semakin jelas, seperti gastritis ya. Nah, mungkin kalau si B tadi mengeluhnya hanya dalam hati ya, mulai merasa nggak bersemangat. Nah, di tahap 3 ini dia mulai berani frontal mengungkapkan kalau mungkin saya tidak mampu atau mungkin saya tidak sanggup menyelesaikan ini. Mulai berani mengungkapkan dan mulai lebih sering mengeluh ya. Ini di stres yang tahapan ketiga. Selanjutnya untuk ke tahap keempat, ini mulai lebih parah ya. Jika pekerjaan yang awalnya tadi terasa menyenangkan, sangat awalnya tadi kan dia merasa sangat bersemangat. Nah, ini akan menjadi semakin membosankan ya. Kemudian juga keluhan-keluhannya juga semakin bertambah, proses mengingat semakin menurun, kemudian si responnya juga semakin lambat dan biasanya adanya gangguan pola tidur. Ini di tahap 4. Kemudian masuk ke tahap 5, stres pada seseorang di tahap ini sudah semakin meningkat, di mana fisik ini sudah mengalami kelelahan yang mendalam. Bahkan untuk melakukan pekerjaan yang mudah saja, seseorang itu tidak mampu.
Dan selain itu dia juga dihantui perasaan cemas dan takut yang mendalam ya. Yang terakhir adalah tahap 6 ya, dimana ini disebut juga sebagai puncaknya stres. Biasanya seseorang yang berada di tahap ini dia akan merasa panik dan takut ya, bahkan takut akan kematian. Karena dia merasa mungkin tidak bisa lari dari masalahnya, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dan lain sebagainya ya. Biasanya gejala yang muncul itu tubuhnya gemetar, kemudian berkeringat, kemudian dia juga sesak nafas, bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri ataupun pingsan ya. Ini adalah tahap 6 atau puncaknya stres. Selanjutnya bagaimana sih diagnosis dan penanganan stres itu sendiri? Nah, jadi ini kita lakukan jika ada seseorang yang tidak bisa mengatasi stres dengan baik ya, atau tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga stres tersebut menjadi berkepanjangan. Takutnya akan berakibat fatal ya untuk dirinya, untuk si pasien tersebut. Maka yang kita lakukan adalah menganjurkannya untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog, di mana di sana nanti psikiater ini akan mencari tahu pemicu stres tersebut dan akan memberi solusi. Nah, bila diperlukan, mereka juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan kemudian rekam jantung ya, untuk mengetahui pemicu stres tersebut. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah memberinya nasihat, motivasi untuk merubah pola gaya hidup yang sehat. Nah, seperti apakah itu? Seperti olahraga teratur, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian membatasi konsumsi kafein ya, kopi ya. Kemudian tidur, istirahat yang cukup, atau bisa juga melakukan aktivitas menyenangkan yang lainnya sesuai hobi si pasien tersebut. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi untuk diagnosis dan penanganan stres. Oke, bahasan selanjutnya kita masuk ke adaptasinya, yaitu adaptasi terhadap stres. Di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama adaptasi fisiologis, kemudian yang kedua adaptasi psikologis, kemudian ada adaptasi sosial budaya, dan adaptasi spiritual. Nah, yang pertama masuk ke adaptasi fisiologis. Jadi apa sih itu adaptasi fisiologis? Yaitu suatu proses penyesuaian tubuh secara fisiologis ya, secara alamiah, untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, adaptasi fisiologis ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Local Adaptation Syndrome dan ada GAS, General Adaptation Syndrome. Jadi ada 2 untuk adaptasi fisiologis. Local Adaptation Syndrome itu adalah adaptasi yang sifatnya lokal. Jadi dia tidak melibatkan keseluruhan sistem tubuh ya. Dan biasanya itu berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda jatuh dan mengalami memar di bagian lutut misalkan ya, maka adaptasi yang terjadi hanyalah di sekitar kulit yang terluka, seperti merah atau memar atau bengkak. Nah, itu contohnya yang lokal. Jadi tidak melibatkan keseluruhan sistem tubuh, hanya bersifat dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya adalah General Adaptation Syndrome. Jadi ini adalah suatu adaptasi yang bersifat general atau umum, sistemik. Kalau yang lokal tadi kan hanya lokal, hanya bagian lutut saja yang terluka, tidak melibatkan keseluruhan tubuh. Nah, keseluruhan sistem tubuh ya maksud saya. Nah, ini kebalikannya dari yang lokal tadi. Nah, kalau general ini biasanya terjadi ketika tubuh kita tidak bisa beradaptasi secara lokal. Jadi tubuh akan beradaptasi secara sistemik dengan ciri suhu meningkat. Nah, bahkan ada yang sampai terjadi shock. Contoh kasusnya apa? Yang tadi misalkan kalau yang lokal ketika kita terluka atau mengalami kecelakaan atau jatuh ya, yang terluka ya hanya sekitar lutut aja. Mungkin dalam waktu hitungan 1 atau 2 hari ini bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan bantuan obat atau salep.
Nah, tapi dalam kasus yang lain, ini ketika terjadi infeksi, ini luka tidak sembuh dalam waktu hitungan normal ya, 1 atau 2 hari ini tidak sembuh, malah terjadi infeksi. Nah, misalkan mulai muncul nanah dan menyebabkan suhu tubuh kita itu menjadi meningkat atau tinggi ya. Nah, dari situ kita juga mengalami demam. Nah, dari sinilah terjadi General Adaptation Syndrome. Jadi ini melibatkan keseluruhan sistem tubuh, bukan lagi hanya lutut kita yang terluka ya. Itu contohnya untuk General Adaptation Syndrome. Nah, untuk jenis adaptasi yang ini, General Adaptation Syndrome ini ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu reaksi alam, itu biasanya contohnya reaksi cemas ketika menghadapi stresor ya. Kemudian yang kedua ada resistensi, ini perlawanan terhadap si stresor. Kemudian yang ketiga tahapnya si gas tadi, yang terakhir adalah tahap kelelahan atau tahap akhir. Nah, itu tentang General Adaptation Syndrome. Nah, kita masuk ke jenis adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi psikologis. Kalau yang pertama tadi kan fisiologis ya. Kalau yang ini dari segi psikologisnya, yaitu merupakan proses penyesuaian secara psikologis sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap berbagai stresor. Nah, di sini adaptasi psikologis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah reaksi yang berorientasi pada tugas. Jadi ini adalah suatu adaptasi terhadap masalah dengan berorientasi pada penyelesaian masalah. Jadi dia fokusnya ketika menghadapi suatu masalah, fokusnya adalah penyelesaian masalahnya. Contohnya apa? Misal sakit, konsultasi ke dokter. Kemudian misal mengalami kecemasan atau gangguan kejiwaan, maka dia konsul ke psikolog. Nah, ini adalah suatu adaptasi psikologis berdasarkan reaksi yang berorientasi pada tugas, berorientasi pada penyelesaian masalah ya. Kemudian adaptasi psikologis jenis yang kedua yaitu reaksi yang berorientasi pada ego. Jadi ini mekanisme mempertahankan diri yang dilakukan untuk menghindari gangguan psikologis yang lebih dalam. Nah, ini adalah jenis-jenis adaptasi psikologis. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3 ya, adaptasi sosial budaya ya. Jadi ini adalah suatu cara melakukan adaptasi dengan melakukan proses penyesuaian perilaku sesuai dengan norma dan perilaku yang ada di masyarakat. Nah, ini contohnya banyak sekali ya di lingkungan sekitar kita. Kita ambil contoh misalkan ada orang dari luar Jawa yang kemudian datang ke Jawa dan menikah dengan orang Jawa. Nah, kan otomatis mau tidak mau dia harus mengikuti budaya yang ada. Seperti contohnya kan banyak ya kalau di Jawa itu ritual-ritual pernikahan, misalkan seperti ritual siraman, kemudian midodareni, temu manten, dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Dan untuk dari segi sosialnya juga ya, ini kan tadi sosial budaya. Dari segi sosialnya juga ada yang harus dipatuhi, diikuti. Misalkan berbicara dengan bahasa yang halus dengan orang yang lebih tua. Ada lagi biasanya berjalan kalau orang Jawa berjalan dengan sedikit membungkuk terhadap orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kalau dari segi adaptasi sosial budaya. Oke, yang terakhir nomor 4 ada adaptasi spiritual ya, dimana pengertiannya yaitu suatu proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki sesuai dengan agama yang dianutnya. Berarti kalau ini ya berarti kaitannya dengan bagaimana cara seseorang itu menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan kalau Muslim ya berarti dia harus menjalankan sholat 5 waktu. Ada lagi kalau orang Hindu itu tidak boleh makan sapi dan lain sebagainya. Nah, itu adaptasi spiritual. Nah, itu tadi ya pertemuan kita hari ini tentang konsep stres dan adaptasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.